Pernah nggak sih Anda ngerasa lagi coba ngeyakinin seseorang, tapi rasanya kayak ngomong sama tembok? Kayaknya kita semua pernah ya. Nah ternyata buat ngubah pikiran orang itu ada seninya loh. Tapi ada garis yang tipis banget antara pengaruh yang positif sama manipulasi. Di sini kita akan coba bedah gimana caranya kita bisa menyampaikan ide, bisa mempengaruhi, tanpa harus melewati batas itu. Oke, coba deh kita resapi kutipan ini. Menanamkan ide di otak orang lain dan bikin dia ngerasa itu idenya sendiri. Kedengarannya ini teknik persuasi yang jenius atau justru manipulasi yang licik ya? Nah, ini dia nih dilema utamanya yang akan kita bedah sama-sama. Gimana caranya memandu seseorang ke sebuah ide, bukan memaksa mereka. Ini dia peta perjalanan kita untuk hari ini. Kita akan lewati 5 bagian ini, mulai dari fondasi etisnya sampai ke cara prakteknya di lapangan. Kita mulai dari bagian pertama, dan ini yang paling fundamental. Sebelum kita ngomongin taktik dan cara, kita harus lurusin dulu kompas moral kita. Apa sih bedanya antara mempengaruhi secara positif dengan, memanipulasi? Perbedaannya tuh sebenarnya cuma satu, tapi penting banget. Keyakinan. Seorang manipulator itu, dia bisa jualan solusi apapun, bahkan yang dia sendiri nggak percaya. Tapi seorang influencer sejati, dia hanya akan menawarkan sesuatu yang dia yakini sepenuh hati. Sederhananya, dia nggak akan menyarankan jalan yang dia sendiri ragu untuk melewatinya. Itulah kompas moralnya. Oke, soal etika udah jelas ya. Sekarang, yuk kita masuk lebih dalam ke sisi psikologinya. Ternyata, otak kita itu punya sebuah siklus yang polanya bisa ditebak setiap kali mau ngambil keputusan. Kalau kita paham siklus ini, kita jadi tahu kapan momen yang pas untuk masuk dan membantu mereka. 79%. Ini angka yang besar banget loh. Angka ini adalah persentase orang-orang yang ternyata mandek alias nyangkut di satu tahap yang paling krusial dalam siklus pengambilan keputusan. Pertanyaannya, di tahap yang mana yang mereka nyangkut? Dan ini dia jawabannya. Mayoritas dari kita, hampir 80%, itu terjebak di tahap mengakui. Maksudnya apa? Artinya kita sadar kalau kita punya masalah, tapi ya udah gitu aja. Nggak ada rasa urgensi atau dorongan kuat buat melakukan sesuatu. Kita seakan-akan dia nyaman dalam ketidaknyamanan. Nah, disinilah letak tantangan terbesarnya. Tugas kita sebetulnya adalah membantu mengubah pola pikir dari, iya, saya tahu ini masalah, menjadi, oke, saya harus selesaikan ini sekarang juga. Ini tuh mirip kayak sakit gigi ringan. Anda tahu kan ada lubang, tapi karena nyerinya belum parah-parah amat, ya ke dokter giginya nanti-nanti aja. Jadi, gimana caranya kita mengubah sakit gigi ringan itu jadi sesuatu yang rasanya mendesak banget buat diatasi? Nah, disinilah kita butuh yang namanya cetak biru untuk urgensi. Ada 3 langkah kunci yang sangat ampuh. Kutipan ini benar-benar menangkap inti masalahnya. Kita sebagai manusia itu cenderung lebih takut sama perubahan yang hasilnya belum pasti daripada menahan rasa sakit dari masalah yang udah kita kenal. Tugas kita adalah membalikan perspektif itu. Menunjukkan bahwa risiko terbesar itu justru datang dari tidak melakukan apa-apa. Caranya gimana? Bukan dengan menceramahi mereka, tapi dengan bertanya. Lewat 3 langkah ini, kita nggak memberitahu mereka apa masalahnya, sebaliknya kita memandu mereka dengan pertanyaan-pertanyaan supaya mereka menemukan sendiri seberapa besar sebetulnya masalah itu dan apa dampaknya buat hidup mereka. Proses bertanya ini mungkin kedengarannya kayak ngorek-ngorek luka ya. Tapi coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Ini bukan agresi, ini adalah bentuk empati. Ini adalah tindakan kepedulian untuk membantu seseorang keluar dari zona nyaman yang sebenarnya berbahaya, biar mereka nggak menyesal di kemudian hari. Oke, kita udah punya fondasi etisnya. Kita udah paham psikologinya, dan kita udah tahu metodenya. Sekarang gimana cara prakteknya? Gimana cara memulai percakapan? Dan yang nggak kalah penting, gimana cara merespon kalau mereka bilang tidak. Kalau ada yang keberatan, jangan anggap itu sebagai tanda berhenti. Anggap itu sebagai undangan untuk berdiskusi lebih dalam. Pakai 4 langkah simpel ini. Pertama, klarifikasi. Pastikan Anda paham betul apa yang jadi keberatan mereka. Kedua, akui. Tunjukkan kalau Anda mendengarkan mereka. Baru setelah itu, tanggapi dengan solusi. Dan terakhir, konfirmasi untuk memastikan kalian udah satu frekuensi. Ini bisa mengubah penolakan menjadi sebuah kolaborasi. Dan sekarang kita sampai di bagian terakhir yang menyatukan semua yang udah kita bahas. Di titik ini bukan lagi cuma soal teknik, tapi soal pola pikir. Apa sih arti kemenangan yang sesungguhnya dalam proses ini? Disinilah definisinya jadi sangat berbeda.
Bagi seorang manipulator, kemenangan itu ya kalau targetnya berubah sesuai keinginannya. Titik. Tapi bagi seorang influencer sejati, kemenangan itu didefinisikan oleh usahanya. Saat mereka sudah berusaha yang terbaik, secara etis, untuk membantu orang lain, terlepas dari apapun hasilnya. Fokusnya ada pada integritas usahanya, bukan hasil akhirnya. Penafsiran ulang kutupan ini keren banget. Jadi ini bukan tentang hasil akhir, tapi tentang komitmen kita pada proses yang etis. Keinginan untuk menang di sini artinya bukan hasrat untuk dapat persetujuan, tapi dedikasi penuh untuk membantu seseorang dengan cara yang benar. Jadi sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Anda sudah punya cetak birunya. Anda sudah punya kompas moralnya. Dengan semua ini, pengaruh positif apa yang bisa Anda bawa ke dalam kehidupan orang-orang di sekitar Anda? Pikiran siapa yang akan Anda bantu ubah menjadi lebih baik? Pikirkanlah.